Salam, nama saya Yoko Bedemana dengan NIM 21.A1.0004, Prodi Arsitektur. Berikut tugas agama 4 saya. A. Rangkuman. Pertama, manusia butuh melakukan persiapan sebelum kematian agar ia meninggal dengan cara yang harmonis atau wajar, atau jiwa dan raganya siap. Kalau meninggal dalam kecelakaan atau meninggal masih mendelik, itu artinya dia tidak ada persiapan. Persiapan dimulai dari hidup saat ini. Caranya dengan hidup harmonis, penuh dengan kasih, tidak ada dendam, iri, dan dari segala hal yang tidak damai. 2. Ada dua macam alam, yaitu alam fana dan alam baka. Alam fana sendiri dibagi menjadi dua, alam yang bisa dilihat dengan mata normal dan alam yang tidak bisa dilihat oleh mata normal, hanya oleh mereka yang mempunyai kemampuan khusus. Orang mati adalah pintu masuk ke alam baka. Orang yang meninggal dengan cara harmonis akan lancar dalam perjalanannya ke alam baka. Kalau di Katolik akan masuk ke api pencucian lalu masuk ke surga. Kalau yang meninggal tidak dengan harmonis, maka perjalanannya akan ngelambrang dulu atau terbang kemana-mana seperti pengintaiangan. Jadi ia akan ada di alam fana yang tidak terlihat oleh mata normal. Dia masih memiliki nafsu untuk makan atau untuk melakukan sesuatu, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Ketiga, menurut Romo, ada dua hal yang terjadi agar arwah tersebut yang masih berkentayangan dapat masuk ke surga. Pertama, tergantung dari kasih Tuhan. Jika Tuhan ingin memberikan mereka kesempatan untuk masuk ke surga, maka mereka bisa masuk ke surga. Kedua, tergantung doa dari orang-orang yang masih ada di dunia. Jadi caranya, orang yang masih di dunia, baik kerabat, teman, atau orang yang sedang mendaki mungkin kalau di gunung, berdoa bagi mereka yang sudah meninggal. Mereka berdoa agar orang-orang yang sudah meninggal ini bisa diampuni, masuk ke surga, dan bersatu dengan yang ilahi. Hanya doa orang beriman yang diajukan betul-betul yang akan didengarkan Allah. Jadi kalau Allah mendengarkan doanya, maka arwah tersebut akan masuk ke surga. Sebagai note, sesajen yang didoakan dan doa adalah makanan para arwah. Tips untuk mereka yang masih hidup agar lebih mudah mempersiapkan diri menghadapi kematian adalah A. Hidup dengan kasih, B. Jangan terikat dengan hal duniawi, C. Hidup sesuai panggilannya, dan D. Tidak ada pamrih pribadi. Kelima, menurut Romo, pesugihan dan doa untuk diri sendiri itu tidak benar. Benar, karena dengan demikian artinya dia menjadi terikat dengan dunia. Keenam, doa yang menyembuhkan adalah doa yang berasal dari ketulusan hati dan berusaha mencari kehendak Tuhan. Jadi caranya bisa berbagai macam cara, bisa sesuai dengan agama masing-masing, tapi yang penting adalah ketulusan hati. Mungkin salah satu contoh kalimatnya adalah, jika sesuai dengan kehendakmu, maka biarlah saudaramu sembuh. Atau lainnya. 7. Mengapa arwah suka mengganggu manusia? Nah, mereka itu sebenarnya adalah arwah gentayangan yang belum mendapatkan jalan untuk ke surga. Mereka sebenarnya tidak jahat. Mereka mengganggu karena mereka mencari perhatian dan ingin didoakan. Oleh sebab itu, menurut Romo, kalau sudah diganggu, maka katakan, kamu siapa? Kamu jangan ganggu lagi dan biarkan saya berdoa untukmu. Kedelapan, santet itu bagaimana? Memang ada orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berrelasi dengan dunia lain, seperti dunia jin dan lain-lain. Terkadang, orang menyalahgunakan relasi itu dan menggunakan energi dari relasi untuk menyantet orang lain. Nah, orang yang emosi akan lebih mudah kena santet, karena menurut psikologi, orang yang emosi kesadarannya memang tidak penuh. Orang bisa kena santet melalui dua hal, relasi orang dekat atau dibuat emosi. Nah, caranya agar tidak kena santet adalah dengan rajin berdoa, hidup tenang, dan hidup penuh kasih. Mirip dengan cara orang hidup harmonis untuk mempersiapkan kematian. 9. Sharing dari Romo dari meditasi di Candi Ceto malam Jumat Kliwon. Romo yakin semua pasti ada yang mengatur. Jadi, saat itu Romo sedang berdoa dan merasakan ada energi. Saat ditanya, ternyata dia adalah penjaga. Penjaga apa? Candi Ceto itu kan gerbang pintu kerajaan Majapahit. Jadi dia adalah salah satu penjaganya. Dia melihat sesuatu yang berwujud seperti Kusmowardhani. Singkat cerita, ternyata diceritakan bahwa orang-orang arwah-arwah yang ada di sana sedang menantikan kehadiran Romo dan berkata bahwa kayu liwung itu adalah hadiah untuk Romo. Menurut Romo ini semua bukan kebetulan dan ini adalah sesuatu yang sudah diatur sebelumnya. Ke-10 terakhir kesimpulan. Kesimpulan dari jalan terang menghadapi kematian yang harmonis. Pertama, perlu kesadaran bahwa kita tidak perlu takut dengan kematian karena setiap orang akan mengalaminya. Kedua, kita harus memperhatikan bagaimana cara kita mempersiapkan kematian kita. 3. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan karena itu adalah pintu masuk untuk hidup di alam baka.
4. Sungguh-sungguh hidup sesuai perutusan dari Tuhan dan hidup penuh kasih sayang. Tidak ada iri, dendam, dan sungguh-sungguh mencoba melakukan kehendak Tuhan. 5. Jangan pernah terikat dengan apapun yang ada di dunia ini, pesugihan, harta, orang, dan lain-lain. 6. Mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, karena mereka tidak bisa menentukan nasibnya. Kita membantu mendoakan agar mereka diampuni dosanya dan mereka mampu dikasih Tuhan lebih dan bisa meninggalkan dunia, serta menemukan jalan untuk bersatu dengan yang ilahi di surga. Itu rangkuman saya dan masuk ke B. Dalam agama Kristen, sebenarnya saya belum pernah mengenal istilah kebahagiaan sejati setelah mengalami kematian. Yang saya tahu kebahagiaan sejati itu sendiri, yaitu tahu bahwa memiliki Yesus sebagai juru selamat umat manusia. Jadi pertama saya ingin mengutip ayat dari Yohanes 3 ayat 16 di mana tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Meskipun ayat ini sering didengar, namun menurutku ini juga satu-satunya ayat yang paling mudah dipahami dan paling menunjukkan kebahagiaan sejati seorang Kristen. Saya juga ingin mengutip dari 1 Filipi ayat 20-24. Di situ jika dibaca, bisa dipelajari dari Rasul Paulus bahwa mati adalah keuntungan. Ia berkata, jikalau ia hidup, maka ia hidup untuk bekerja dan melayani Tuhan. Jika ia mati, maka dia akan pergi dan diam bersama dengan Kristus. Jadi sebagai orang Kristen selama masih hidup, menurut saya yang perlu dilakukan adalah 4 hal. 1. Percaya dan mengakui Kristus sebagai juru selamat karena itu adalah kabar bahagianya. 2. Jika sudah percaya, maka artinya memiliki karakter Kristus yang terutama yaitu memiliki kasih, itu ada hubungannya dengan video minggu lalu. 3. Dengan kasih juga maka mewartakan Injilnya seperti Paulus. Jadi selama masih hidup, kita harus bekerja dan berbuah melayani Tuhan. Keempat dan terakhir, jika waktunya tiba, kita akan meninggal dan roh kita akan bersama dengan Bapa di surga karena kita sudah percaya akan karya keselamatan Kristus. Sekian video tugas agama 4 saya dan terima kasih.